Hai guys, welcome back to my channel Captain Rap. Ketika kapal sedang berada di tengah laut atau open sea, ya katakanlah di tengah samudra, yang mana tidak ada tanda-tanda daratan atau objek-objek laut di sekitarnya, seperti buoy, beacon, suar, maka ada yang namanya garis batas pandangan mata manusia yang terjauh. Seperti kapal ini yang sedang berada di tengah laut, saya ajak teman-teman untuk melihat di sekitarnya, ya ke depan aja lah ya. Saya ajak teman-teman untuk melihat ke depan sana. Kalau kita lihat ke depan sana, sepertinya laut ini ada batasnya ya teman-temannya. Padahal kalau kapal ini saya jalankan atau layarkan ke sana, kok sepertinya nggak ketemu batas lautnya. Ada laut terus. Nah, itulah cakrawala, garis batas pandangan mata manusia yang terjauh. Di video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait dengan persiapan atau perencanaan yang dilakukan sebuah kapal sebelum memulai pelayarannya. Kalau kita berbicara mengenai persiapan atau perencanaan, tentu banyak yang dilakukan ya teman-temannya. Yang pertama, kapal harus dalam keadaan layak laut atau seaworthiness, itu sudah pasti. Mesin atau engine dalam keadaan ready dalam segala aspek dan kondisi, kemudian alat-alat navigasi bekerja dengan baik, publikasi sudah yang terupdate, kemudian alat-alat keselamatan dan alat pemadam jumlah dan jenisnya sudah sesuai dengan aturan, karena keadaan darurat atau musibah itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu dimanapun dan kapanpun. Kemudian perbekalan seperti air tawar, bahan bakar, kemudian permakanan, spare part kapal, dan masih banyak lagi yang harus dipersiapkan ya teman-teman ya. Tapi di video kali ini saya hanya berbagi atau membahas persiapan dilakukan orang dek, karena saya orang dek teman-teman. Oke, langsung aja saya ajak teman-teman ke kamar peta. Let's go. Alright, saat ini saya sudah berada di kamar peta. Ya, kira-kira apa yang mau saya lakukan di sini? Jadi persiapan orang dek itu yang pertama kali dilakukan tentu adalah menarik garis haluan atau menarik garis baringan dari pelabuhan asal menuju pelabuhan tujuan, atau dari tempat asal menuju tempat tujuan. Nah, tentu kalau kita berbicara garis haluan yang akan ditarik, itu tentu kita juga berbicara mengenai peta. Nah, teman-teman pastikan kecukupan peta tersedia di atas kapal ya, khususnya untuk perjalanan yang akan dilakukan oleh kapalnya teman-teman. Cek checklist atau daftar peta yang dimiliki oleh kapal, kemudian pastikan peta yang digunakan untuk perjalanan nanti itu ada. Nah, bagaimana seandainya kalau misalnya kapalnya teman-teman itu mendapatkan order atau perintah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu yang mana baru pertama kali dilakukan atau sebelumnya belum ada histori perjalanan yang sama gitu. Tentu kita nggak punya ide dong peta apa yang akan digunakan. Nah, teman-teman bisa temukan di atas kapal ya yang namanya chart katalog atau katalog peta. Ini barangnya, ini saya ambil. Nah, jadi katalog peta ini adalah salah satu publikasi terbitan daripada British Admiralty ya. Nah, karena ini publikasi terbitan British Admiralty, maka peta-peta yang tersedia pun atau yang diinformasikan di dalamnya adalah peta-peta terbitan BA atau British Admiralty ya. Nah, saya akan buka, tunjukkan ke teman-teman informasi apa aja yang ada di katalog peta ini. Jadi di katalog peta ini ada peta dunia ya, seluruh wilayah di dunia ya, perairan dan pelabuhan. Di sini diberikan kode-kodenya. Ini untuk yang skala besarnya. Kalau teman-teman mau lebih rinci lagi, ada di halaman berikutnya ya, informasinya detail ya. Oke, seperti ini. Nah, contoh misalnya teman-teman itu ingin berlayar dari West Africa lah ya, Afrika Barat menuju ke Eropa di sini, kemudian teman-teman memilih jalur dari sini ya menuju ke sini. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat nomor-nomor peta yang dibutuhkan. Ya, misalnya dari pokoknya teman-teman bisa lihat yang di cover dengan area yang mau teman-teman lewatin. Ini misalnya 4014 ya. Kemudian ini nggak perlu ya, yang sini nggak kena karena teman-teman sini. Kemudian 10 ya kan, 4013 nih masih kena, 4012 nih. Nah, dan seterusnya nanti dilihat aja detailnya di sini. Nah, kemudian teman-teman cek di daftar peta yang ada di atas kapal, peta mana yang tidak tersedia. Kalau ada peta yang tidak tersedia, misalnya dari 6 peta yang dibutuhkan, ada 2 peta yang tidak ada. Sebelum kapal berangkat, pastikan menghubungi kantor supaya langsung diberikan atau disuplai ketika kapal sedang berada di pelabuhan, karena setiap pelabuhan pasti ada ship chandler yang bisa mencarikan peta itu ya. Oke, jadi ini katalog peta, seluruh peta yang dibutuhkan di seluruh wilayah perairan pelabuhan di dunia itu ada di sini ya. Teman-teman bisa menggunakan katalog peta ini untuk mencari peta apa yang diperlukan. Jadi ini sudah di cover ya wilayah semua nih. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasannya nomor peta yang tersedia di sini ini semuanya peta terbitan British Admiralty ya. Artinya peta-peta lokal sebuah negara itu ya tidak tersedia di sini. Biasanya pun kapal yang melakukan perjalanan internasional itu menggunakan peta BA ya teman-teman ya, British Admiralty Chart. Walaupun beberapa negara itu menerbitkan peta lokal, seperti Indonesia ada peta terbitan Dinas Hidrosoceanografi Angkatan Laut ya. Kemudian di Saudi itu ada peta lagi khusus lokal negaranya. Nah, itu bisa teman-teman combine ketika sudah masuk ke wilayah negaranya. Tapi kalau di open sea atau di laut lepas tentu menggunakan British Admiralty Chart. Walaupun di sebuah negara peta BA ini pun setiap negara ada tersedia. Jadi seluruh dunia ada tersedia. Oke, kita selesai di peta katalog. Setelah teman-teman sudah mengetahui peta yang diperlukan apa saja, ya, kemudian ambil petanya, kita mulai menarik garis haluan garis bareng. Saya contohkan aja satu peta ya teman-teman ya, satu peta. Nanti teman-teman bisa lakukan hal yang sama atau melakukan cara yang sama untuk peta-peta berikutnya ya. Jadi saya contohkan hanya satu saja. Ini saya ambil satu peta ini ya. Oke, satu peta di sini. Kebalik nih. Oke, saya geser dulu sedikit katalog petanya. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Ini ada peta ya, di depan saya. Banyak informasi yang sebenarnya bisa saya jelaskan terkait dengan peta ini. Ini peta BA ya teman-teman, terbitan British Admiralty. Tapi kalau saya jelaskan semuanya satu persatu nggak cukup waktunya, butuh waktu yang cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi saya hanya jelaskan hal-hal yang simple tapi penting untuk diketahui yang ada di peta ini ya. Oke, yang pertama itu setiap peta memiliki skala teman-teman ya. Ini skalanya tertulis di sini ya, skala misalnya peta ini skalanya 1:30.000. Nah, skala ini dimaksudkan ya, semakin besar skala di peta maka tampilannya semakin kecil karena area yang di cover itu semakin banyak, semakin luas. Sebaliknya, semakin kecil skala di peta maka tampilannya semakin besar ya, karena daerah yang di cover itu semakin sedikit, lebih dekat, jadi tampilannya lebih besar. Itu informasi yang pertama yang saya bisa bagikan terkait peta. Kemudian informasi yang kedua ya, cara membaca angka yang ada di peta, derajat baik lintang maupun bujur ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 27 derajat, 0, 1, 2, 3. Apa ini teman-teman? Nah, sebelum ke sini saya mau ajak teman-teman ke GPS dulu. Kita lihat dulu GPS. Nah, kalau teman-teman lihat di GPS, di sini kan ada lintangnya 28 derajat, 12,7335 knot. Ya, ini 4 digit belakang dijadikan 2 aja ya, udah cukup ya teman-teman. 1 pun udah cukup sebenarnya, tapi 2 lebih bagus, nggak perlu sampai 4. Kemudian bujurnya 49 derajat, 12,5852. Nah, inilah yang kita sesuaikan dengan peta ya. Nah, kita kembali lagi ke peta teman-teman. Jadi
Kalau masih derajat itu masih gampang membacanya. 27 derajat, 27 derajat ya teman-teman ya. Kemudian 00 ini adalah menitnya. Ya, 00, 01, 02 menit. Ya. Nah, ini masih gampang juga teman-teman. Ya. Kemudian kita masuk ke detiknya. Nah, ini garis ini bagaimana cara membacanya ya. Nah, teman-teman tinggal lihat aja interval dari 1 menit ini, atau dari 00 ke 01 atau dari 01 ke 02 itu ada 10 garis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artinya satu garis itu nilai 1 bagi 10 atau 1/10, 0,1 ya, 0,1. Sehingga kalau posisinya di sini cara membacanya berarti 27 derajat 00 ya, 30 kalau persis di garisnya. Kalau persis di garis yang kini, berarti yang keempat ini, berarti 27 derajat 00,40. Atau misalnya di sinilah, ya, di garis ini, berarti 27 derajat 01,80, ya, sesuai dengan GPS tadi nih. Misalnya 27 derajat 01,80. Nah, begitu, 2 digit di belakang terakhir. Tetapi, kemudian kalau membacanya di interval ini bagaimana? Nah, ini lebih dibagi lagi teman-teman. Kalau ini antara 0 dengan 1/10, berarti antara garis pendek yang satu dengan yang berikutnya itu juga dibagi 10. Jadi teman-teman perkirakan aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, saya contohkan misalnya posisinya di sini nih, di tengah-tengah nih. Berarti bacanya 27 derajat 00,45. Jadi 4-nya ini, 5-nya karena di tengah-tengah. Tapi kalau dia misalnya di GPS tertulis 27 derajat 01,32 misalnya, di mana tuh? Berarti 27 derajat 01,3, kemudian 2, kira-kira aja 1 2 ya, di sini. Oke. Nah, cara membaca angka yang sama dengan bujurnya. Ini tadi lintang, bujur juga seperti itu. Oke. Kita langsung aja tarik garis ya, tarik garis untuk memberikan contoh penggunaan angka derajat ini sesuai dengan GPS teman-temannya. Nah, sebelum memulai menarik garis haluan atau garis baringan, ada seperangkat alat yang kita butuhkan. Ya, simpel aja teman-teman. Yang pertama harus ada mister jajar seperti ini, paralel ruler. Ini mister jajar nih ya, bisa digeser-geser ya, atau kalau tidak ada bisa pakai penggaris segitiga seperti ini ya. Ini juga untuk bisa nanti multifungsi, geser-geser ya, harusnya 2 nih ya. Kemudian jangka ya, untuk menghitung-hitung jaraknya. Kemudian yang pasti ada pensil. Jangan gunakan pulpen ya teman-teman ya, karena kalau ada kesalahan nanti bisa dihapus dan bekasnya tidak terlalu menempel. Kalau pulpen nanti nggak bisa dihapus ya. Jadi kalau bisa peta itu dijaga kebersihannya. Kalau sudah selesai voyage itu, bekas timing yang lama, record daripada timingnya itu, perjalanan dihapus semua. Oke, kita lanjut ke penghitungan. Sumpama misalnya saya mau mengambil posisi ya 27 derajat ya, kemudian 00,55 ada di sini ya teman. Nah, yang teman-teman perlu ketahui ketika menarik garis baringan atau memploting posisi kapal di peta ini, pastikan semua penggaris ini sejajar dengan garis yang tersedia di sini. Jadi perlu teman-teman ketahui, semua garis yang tersedia di peta ini adalah garis lurus. Tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi. Sudah pasti garis lurus. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil lintang, cari garis lurus yang melintang seperti ini. Nah, kemudian sejajarkan, harus sama. Kenapa? Kalau tidak sama seperti ini sudah beda, sudah salah. Posisi harus sama ini. Nah, udah segaris ya. Kemudian lihat, selalu mister jajar itu ada 2 pegangan. Artinya kalau teman-teman mau menggeser ini, tahan ini ya, tahan ini. Kalau mau menggeser ini, tahan ini. Kadang-kadang kalau kita nggak ketahan, dia sudah berubah, ini salah. Oke, saya kembalikan lagi ke posisi tadi 2700,55. Nah ya, ini pelan-pelan saya masukkan ya, ini 2700,1,2,3,4,5,5
Oke, kurang lebih sini. Kemudian untuk bujurnya 04948,42 misalnya, berarti yang terdekat sini. Saya tarik dulu. Kemudian untuk bujur referensi garis lurusnya ini, karena ini yang terdekat, cari yang terdekat ya, karena kita posisinya kan mau ngambil 48,32 ya, atau katakanlah 42 lah ya, sini 42, di sini 412. Oke, nah saya tarik ini perpotongan, ini tadi garis lintangnya, ini garis bujur. Jadi pertemuan antara lintang dan bujur itu, inilah posisi yang dimaksud tuh ya. Nah, ini posisi yang dimaksud. Oke, itu cara menarik garis di peta. Saya coba dulu hapus ini ya. Ya, ini hanya sebagai contoh untuk menjelaskan cara menarik posisi lintang dan bujur. Oke, setelah teman-teman paham membaca angka, derajat, menit, dan detik di lintang dan bujur, kemudian sudah paham cara menarik garisnya, ya. Kemudian kita mulai membuat garis haluan atau baringan dari tempat asal menuju ke tempat tujuan. Oke, saya mulai menarik ya teman-teman ya. Sumpama misalnya kita berangkat dari titik ini ya, titik ini, kemudian teman-teman mau ke sini ya. Pastikan dalam menarik garis haluan, pilihlah perjalanan yang aman. Aman artinya aman dari jalur atau rute yang kita lewati. Usahakan jauh dari bahaya-bahaya navigasi, dari dangkalan, dari daratan, kemudian dari buoy, beacon, suara atau objek-objek bahaya lainnya. Nah, seumpama di sini, kemudian pilih juga kedalaman air yang mencukupi. Makin dalam makin bagus ya, terbebas dari risiko kandas ya. Saya anggap di sini aman lah ya. Nah, ini kalau narik garis ini terserah, ini kan kita memilih rute kita, nggak perlu patokan garis lurus lagi, karena kan ini kita mau milih perjalanan kita aja. Saya anggap dari sini, saya miringkan sedikit, saya tarik lah ya teman-teman ya, saya tarik ya. Kemudian saya anggap sini misalnya kurang enak lewat situ, atau karena ada bahaya atau apa, saya belok aja sini ya. Kemudian ya saya lanjut ke sini. Nah, ini contoh aja teman-teman. Kalau misalnya perjalanan masih lanjut sampai seterusnya, ganti peta nanti ya teman-teman lanjutkan lagi. Ini anggaplah saya berangkat dari sini, tempat asalnya kapal saya, kemudian tujuannya ada di sini. Nah, selesai kita tarik garis. Setelah selesai menarik garis, setelah itu yang teman-teman lakukan adalah menentukan haluan ini ya. Jadi di peta itu ada namanya mawar pedoman. Ini mawar pedoman teman-teman. Mawar pedoman ini ya menunjukkan arah ya, menunjukkan arah dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Nah, ini berapa ini haluannya nih? Kalau saya ini garis ini tadi ya lurus, kita bisa gunakan mawar pedoman sebagai patokan. Nah, saya cari yang dekat aja nih, yang bawah nih mawar pedomannya. Saya garis-garis ya. Nah, pastikan di 0 derajat di tengah-tengah, melewati ini fokus. Ini sekitar, kalau teman-teman lihat, 90, 91, 95, 96 ya, 96. Nah, kalau kita menuju ke sana haluannya 96, kalau ke sini ini sebaliknya ke sini ini 276, 78, 276 ya. Berarti yang ini 96, ini 276. Oke, jadi yang ini teman-teman buat sebagai pengingat, paralelkan dia ya. Oke, sama juga ini, paralelkan dia. Oke, maksudnya apa? Karena kita berangkat ke sana ya, maka haluan tadi 096 derajat ya. Tapi kalau kapal teman-teman ke sini balik, misalnya kembali ya, tadi ya berapa tuh, 2
276 ya, 276. Oke, nah jadi kalau kapal kita berlalu sana, abaikan yang ini, kita pakai yang ini, haluannya 096. Kemudian hal yang sama juga teman-teman lakukan untuk garis berikutnya. Garis berikutnya ya 156 sebagai pengingat supaya nanti molim-molim yang bernavigasi ya kan, tidak hanya Anda nih, enggak, yang lain-lain nanti pun langsung berpatokan sini. Ketika sudah dibuatkan ini, mereka langsung tahu ya 100 berapa tadi. Saya lupa lagi. Waduh, ulang lagi. Oke. Ya. Oke. Ya 156 ya. 156. Oke, 156 derajat. Kemudian ini juga lakukan yang sama. 90, 5, 6, 7, 8. 98. Oke. Oke, 098 derajat tuh. Oke, udah catat di kertas ya. Catat di kertas ore-oretan lah ya. Apa fungsinya teman-teman catat setiap ini nanti saya jelaskan ya. Jadi catat haluan ini ya, setiap garis. Kemudian yang berikutnya teman-teman tentukan adalah waypoint. Nah, setiap titik untuk membelok ini ya, ini namanya waypoint. Ya, titik di mana kapal membelok ya dalam rutenya, ini namanya waypoint. Teman-teman bisa tentukan nih waypoint 1, waypoint 2, ini waypoint 3. Tapi kalau bisa waypoint itu dikasih nama ya, namanya dengan objek-objek terdekat yang ada di sekitarnya aja lah ya. Misalnya ini namanya waypointnya approach channel ya, kasih nama approach channel. Kemudian ini apa yang terdekat di sini, misalnya buoy ini ya, misalnya naval anchorage J4 buoy ya, nama ini nanti apa yang ada di sinilah yang bisa dikasih nama, kalau bisa dikasih nama. Kemudian setelah itu setiap waypoint tentukan posisi lintang bujurnya. Untuk waypoint ini ya, tadi jangan lupa garis lurus ya, kita paskan di titiknya. Nah, di titiknya ini kan kena dia. Oke, ini berarti berapa nih? Nah, 249, ini bujurnya dulu ya teman-teman ya. Kayaknya bergeser nih. Ini kalau nggak di hati-hati gampang bergeser, makanya harus ditekan ya. Oke, disinilah ini ya. Jadi 49, 45,5 bujurnya, 45,50 is. Kemudian lintangnya di titik itu ya. Kita cari lagi referensi nih dari lurus. Ya, ini bagi yang pemula sekali atau kadet ya, yang praktek atau calon-calon perwira atau perwira baru ya, ini cara ngebaringnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada nih di sini dia. Berarti 27 02,10. 27 derajat 02,10 menit knot. Oke. Nah, kemudian waypoint 2 juga begitu ya. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy Oke, setelah ditentukan semua waypoint ini, catat di kertas ya, waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3, waypoint 4 ya, dicatat di kertas. Nah, apa fungsinya nanti akan saya jelaskan untuk tahap berikutnya. Ini tahap pertama dulu. Oke, setelah selesai menarik garis haluan atau baringan, menentukan haluan atau baringannya berapa ya, kemudian waypoint, posisi setiap waypoint, tahap berikutnya yang kita lakukan adalah menghitung jarak tempuh.
Jadi gunanya mengetahui jarak tempuh untuk bisa mengetahui waktu tempuh kita. Jadi jarak tempuh sini dari waypoint 1 ke waypoint 2 ya teman-teman ya, waypoint 1 ke titik waypoint 2. Oke, untuk menghitungnya cari yang terdekat di sini ya. 2,7 menit, saya catat ya, 2,7 menit yang pertama. Yang kedua dari sini ke sini ya, 3,35 ya, 3,3 lah katakan ya. Kemudian dari sini ke sini 2,8 ya, 2,8. Ini tinggal teman-teman tambahin aja ya, 7 tambah 3 10 18 1 ya, 3 6 8, berarti 8,8 mil ya, 8,8 nautical mile ya. Ini total jarak tempuh dari tempat berangkat sampai ke tempat tujuan. Nah, kalau begitu untuk mengetahui kapan kapal teman-teman tiba di tempat tujuan ya, rumusnya itu jarak ya dibagi kecepatan sama dengan waktu. Ini rumusnya teman-teman. Jaraknya sudah diketahui nih, total jaraknya 8,8. Kemudian kecepatannya berapa? Nah, kecepatan ini bisa teman-teman breakdown lagi ya. Kapal teman-teman tuh kalau full away, full speed itu berapa? Misalnya 8 knot ya, berarti ya 8,8 dibagi 8 knot kecepatannya. Berarti ini jaraknya ini mil ya, kemudian kecepatan dalam knot. Hasilnya 8,8 dibagi 8. Saya ambil dulu kalkulator ya, biar lebih akurat koma-komanya. 8,8 bagi 8 1,1 jam. Oke ya, sampai di sini. Berarti ya, kalau teman-teman kapalnya berangkat ya pada tanggal 12 Desember pukul 14.00, maka tiba di sini diperkirakan atau ETA-nya adalah di tanggal yang sama pukul 15, sekitar jam 3 lewat sedikit ya, 3 sore, 15 lebih sedikit. Jadi sekali lagi, rumus untuk menghitung ETA atau waktu tempuh ya, perkiraan waktu tiba, estimate time arrival, adalah jarak bagi kecepatan kali waktu. Teman-teman nanti kalau mau mengadjust bisa memutar-mutar rumus ini. Jadi kalau mencari kecepatan, kebalikannya berarti ya kan gitu, jarak bagi waktu sama dengan kecepatan berapa yang mau saya ini kan, supaya waktu yang tibanya sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke sini, menghitung waktu ETA kalau kurang dari 24 jam ya, itu bisa langsung dijadikan menit dan detik ya. Jadikan menit. Seumpama nih 1,1 jam, berarti itu 1 jam ya kurang 1 kali 60, 0,1 jam kan, dirubah ke menit, berarti 1 jam kan 60 menit, berarti 6 menit. Oke, jadi kalau tadi berangkatnya 14.00 sampai 15.06 itu. Nah, kemudian bagaimana seandainya misalnya hasil penghitungan ETA-nya ya seperti ini, misalnya 18,42. Nah, ini jam kan. Nah, berarti teman-teman
bisa kurangkan 18. Nah, ini 18 jamnya. 18 jam ya, untuk ini dikali 60 ini menitnya teman-teman. 25 menit, 25 menit. 25 menit. Nah, 2 ini kita jadikan detik lagi, kurang 25 kali 1 menit 60 detik. 12 detik. Ya, tapi detik abaikan aja lah ya. Nggak perlu terlalu detail, jadi yang penting ada menit, ada jam dan menit. Nah, tetapi kalau ETA-nya, kalau misalnya perjalanan panjang, misalnya Jakarta Belanda bisa sampai 2 minggu gitu ya. Jadi ETA itu kan sudah lebih dari 24 jam, maka cara menghitungnya dikurangkan 24 jam dijadikan hari, karena satu hari itu 24 jam. Misalnya total waktu tempuh itu 42,51 jam ya. Nah, ini bisa kita kurangkan 24, sisanya 18 jam, berarti satu hari ya, satu hari kurang 18 jam ya. 18 jam ini dikali 60, 30 menit ya, 30 menit kurang 30 kalikan 60, ini detiknya 36 detik. 36 detik. Sehingga kalau kapal teman-teman itu berangkat tanggal 17 pukul 15.00, maka tiba di tempat tujuan itu satu hari, berarti tanggal 18-nya ya. Satu hari setelah tanggal 17, tanggal 18 ya, ditambah 15 tambah 18, 15 tambah 18, ini pun sudah lewat dari 24, berarti kurang 24, berarti tanggal 19-nya sampai teman-teman. Tanggal 19-nya ya, tanggal 19 ya Desember, kemudian jam 9.30, anggaplah detik diabaikan, tibanya di sini teman-teman ya. Jadi itu mengenai perkiraan waktu tiba ya, perkiraan waktu tiba mulai dari titik keberangkatan sampai waypoint atau titik terakhir yang telah ditarik di garis peta. Dengan tuntunan dan informasi yang ada di peta inilah kapal bisa kita layarkan dari tempat asal menuju tempat tujuan. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, kalau kita berada di tengah laut ini, ya kita nggak tahu apakah Belanda itu ada sebelah kiri, kita belok kiri, apa sebelah kanan, kita belok kanan, apa di sebelah kiri, apakah kita lurus gitu kan. Jadi dengan tuntunan peta ini ya, kemudian kita melayarkan kapal kita lebih aman lagi, lebih baik lagi dengan garis yang sudah kita rencanakan ini ya. Bisa saja mungkin kita tembak langsung ke sana begitu ya, tetapi kan di sini ada dangkalan atau ada bahaya navigasi. Alright guys, selesai urusan di peta. Barusan saya sudah jelaskan ya informasi dan tahap-tahap awal yang dilakukan kapal dalam merencanakan pelayarannya ya. Jadi ini yang saya bagikan ke teman-teman, cara simple ya teman-teman ya. Kalau mau mengikut cara yang formal atau prosedur dalam menyiapkan sebuah rancangan pelayaran, itu mungkin ada lagi yang akan ditambahkan di sini. Tapi sekali lagi saya katakan, ini cara simple, praktis, tetapi penting untuk diketahui dan tidak begitu sulit juga untuk diketahui, khususnya untuk para kadet ya, para taruna, calon perwira ataupun perwira yang baru mulai bekerja di atas kapal, baru melakukan navigasi gitu. Jadi dengan mengerjakan seluruh hal di peta ini dengan baik, maka perwira-perwira lainnya nanti ketika ganti shift jaga, mereka akan lebih mudah dalam bernavigasi karena informasi semua yang tadi saya buat itu sudah dikerjakan dengan benar. Intinya dengan perencanaan yang baik,
maka kapal juga akan berlayar dengan baik, aman, dan selamat. Kemudian setelah selesai urusan pertanyaan, apakah ada tahap selanjutnya? Tentu ada ya teman-teman ya, tapi akan saya bagikan di video berikutnya. Untuk itu bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video dan informasi-informasi terbaru dari saya. Thanks for watching. See you next video. Captain Red. Ciao.